Ya, tes untuk layar dulu ya. Tes layar dulu. Kelihatan ada semuanya? Layarnya kelihatan untuk presentasi? Oke, kita mulai ya. Kita bisa rekam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semuanya, kita belajar melanjutkan beberapa hari yang lalu dan minggu yang lalu ya. Kita lanjutkan mengenai dinamika rotasi. Dinamika rotasi ini kita lihat ada beberapa yang masih kita pelajari. Selain itu kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana momen inersia ya. Nah, kita lihat dinamika gerak rotasi di sini. Kita lihat dinamika rotasi di sini ada pusat massa ya, ada pusat massa. Pusat massa itu kalau kita lihat bahwa titik yang bergerak dalam lintasan sama dengan yang dilewati partikel jika mendapatkan gaya yang sama. Nah, ini adalah titik pusat massa. Nah, bagaimana itu pusat koordinasi titik pusat massa suatu benda? Misalnya di sini pusat koordinasi titik pusat massa suatu benda panjang misalnya 1 dimensi ditentukan sebagai berikut nih, yaitu dengan pusat massa tentunya ditentukan dengan koordinat ya. Koordinat apa? Koordinat kartesius di sini kalau dalam bentuk misalnya nanti suatu benda kita hitung berdasarkan koordinat-koordinatnya atau sumbu koordinasinya. Nah, di sini ditentukan titik pusat pada pusat massa X ya, kemudian pusat massa pada Y. Nah, ini tentunya persamaan ini untuk menentukan di mana pusat benda tersebut atau pusat massa tersebut berada. Contoh ya. Nah, di sini kalau kita lihat nanti tentunya ya, untuk pusat massa pada titik X ya, itu ditentukan jumlah dari massa kali X ya, massa 1 kali X1 ya. Kemudian di sini dibagi pusat massa atau massanya berapa. Nah, kalau misalnya sebuah bidang tentunya dibagi luas nanti, luas ya. Ini luas pertama dengan ini luas titik X-nya. Ini bisa saja M nanti diganti luas ya, atau massa di sini nanti. Nah, ini adalah rumusannya. Kemudian untuk Y-nya, titik pusat pada Y ditentukan dengan massa kali Y1. Ya, karena di sini nanti misalnya nanti ada 2 ya, tentunya di sini ada massa 2, ada Y1 atau Y2. Di sini X massa 1 dengan X1 di sini berdasarkan pusat massa pada koordinatnya ini ya. Kemudian di sini Y ya, Y pusat massa pada Y ini tentunya di sini nanti adalah jumlah dari massa atau luas nanti kalikan Y. Nah, misalnya nanti ada 2. Jadi massa 1 ada massa 2. Nah, ada ditambah dengan Y1 dan Y2. Nanti begitu. Kemudian dibagi dengan massa 1 dan massa 2. Nah, di sini nanti juga sama, untuk X juga demikian. Sehingga di sini nanti ada beberapa massa ataupun bidang, nanti massa ini bisa digantikan dengan luas.
ya, luas atau bisa saja volume, nanti seperti itu. Nah, ini adalah perumusannya. Kita contohkan dulu ya. Di sini ada sebuah gambar terdiri dari dua bidang, ya. Ini tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen pada gambar berikut. Nah, ini sebenarnya terlalu narik ke kanan ya. Ini sebenarnya sama nih ya. Nah, ditanyakan di sini tentukan koordinat titik berat potongan karton homogen pada gambar. Pertanyaannya tentunya tentukan masanya atau titik koordinatnya. Nah, masa pusat masa tadi. Ya. Nah, ini penyelesaiannya nih. Jadi gambar di atas tadi kita bagi menjadi dua bagian, yaitu dengan menggunakan dua bagian, yaitu satu berwarna kuning, yang kedua berwarna hijau. Jadi persegi panjang satu berwarna kuning dan yang satunya lagi adalah berwarna hijau. Nah, ini untuk membedakan antara bidang satu dengan bidang dua atau karton tadi tuh, ya. Nah, di sini dicari dengan garis koordinat atau menentukan garis diagonal untuk menentukan titik massa atau pusat massa. Nah, di sini. Sehingga di sini kalau kita ambil diagonalnya, ini merupakan kalau dilihat dari kita gunakan dengan Pitagoras. Ya, Pitagoras kalau ini kita ambil dari 1 dengan 5. Tapi kita tentukan di sini adalah untuk menentukan pusat massa tadi atau titik koordinat, ya, atau titik berat. Kemudian di sini ada tentunya nanti ada luas bidang 1 dan ada luas bidang 2. Ya. Nah, di sini kalau yang kuning ini bidang 1, yang yang hijau ini bidang 2. Ini bisa kita hitung. Nah, kita ketahui persegi panjang 1 itu adalah X-nya ini kan di sini setengah ya. Setengah ya kalau kita lihat dari sini, titik pusat ini ya. Ini kan 1 ya. Betul nggak? Halo, Nak. Halo, Ananda. Ya, ini nah, harus aktif ya, nanti saya biar tahu nanti posisinya. Nah, di sini adalah setengahnya dari 1 tadi berarti setengah. Nah, setengahnya dari 1. Ya. Oke, ini jadi setengah. Nah, kemudian Y-nya adalah dari titik 0 sampai 5 kita ambil diagonal tadi, ya. Maka posisinya adalah 2,5, ya toh? 2,5. Kemudian luasnya, nah ini kita menentukan luas. Luas ya untuk persegi panjang yang pertama adalah 1 kali 5. Ya, 1 kali 5. Sehingga di sini adalah 5 luasnya. Nah, kemudian untuk persegi panjang yang kedua, ini kita ambil caranya sama. Kita ambil diagonalnya ini, kemudian ini juga kita ambil diagonalnya seperti ini. Sehingga kita menentukan diagonal ini 1 sampai 5. Berarti pada persegi panjang 2 ini untuk X-nya berapa X-nya? X-nya ini adalah 1 di titik 3. Yang di titik 3 kan jadinya kan? Titik 3. Karena di sini ibaratnya ini kan ini 1, di sini ditambah 2. 1 itu kan kita ngambil dari sini. Ya, jika di sini pas titik pusatnya ini adalah di 3. Ya. Untuk X-nya, X2. Untuk Y2-nya setengahnya dari ke arah atas ya. Ini 0, ini 1. Ya toh? Sehingga kita ambil tengah-tengah pas di titik diagonalnya. Nah, sehingga untuk menentukan
A yang kedua, yaitu karena ini lebarnya sama 1 ya kan, kemudian panjangnya berapa? 5 dikurang 1 4 ya kan, karena di sini 0 sampai di sini 1, berarti 4 dikurang 1 5 kurang 1, sehingga jadinya 1 kali 4, karena mulainya dari 0 1 2 3 4 ya, jadi 4. Nah itu untuk luas yang kedua. Nah untuk menentukan pusat massa dari kedua ini ditentukan dari ini ya. Maka di sini ini sebagai X-nya untuk pusat massa yang pertama, ini adalah pusat massa yang kedua. Nah, terus kedua-duanya bagaimana? Ya kita tentukan dengan menggunakan koordinat juga, datanya adalah ini juga. Ini. Nah, ya. Sehingga di sini akan kita dapatkan X ya. X0 ini gabungan dari keduanya ya nanti ya. Jadi di sini ini X0 kali A1 ditambah X2 kali A2. Ya. Sehingga di sini akan kita dapatkan 0,5 kali 5 A-nya 1 ya kan? A1 kemudian ditambah X2-nya 3 dikalikan 4. Dibagi kedua-duanya luas dari kedua-duanya tadi. Maka rumusnya tadi adalah sigma X1 XI dikali M1. Nah, atau luasnya nanti di situ ya. Nah ini. Nah kemudian ini ya ini adalah untuk kita hitung nih. Jadi 2,5 ditambah 12 dibagi 9. Jadi 14,5 dibagi 9 jadi dapatnya 1,6. Ya. Nah, kemudian untuk menentukan Y-nya di titik pusat koordinasi Y, ini adalah Y1 kali A1. Kemudian ditambah Y2 kali A2. Nah, Y1 tadi adalah 2,5, kemudian A1-nya adalah 5, kemudian Y2-nya adalah 0,5, kemudian A-nya adalah 4 ya. Sehingga kita hitung 12,5 ya ditambah 2 adalah 0,5 kali 4 jadi 2. Di sini 2,5 kali 5 jadi 12,5 dibagi 9. 9 ini adalah 5 plus 4. Ya, 5 plus 4. Kemudian dibagi dapatnya 14,5 dibagi 9 jadi 1,6 sama. Ya, sama. Sehingga titik koordinat tadi di mana? Titik koordinat tadi adalah di sini. Ini agak naik sedikit ya 1,6. Jadi ini kan ini kurang lebih agak naik dikit ya. Kemudian yang koordinat ini koordinat X-nya, kemudian koordinat Y-nya ada ini. Kebalik. Ini adalah untuk X-nya ya. Ini ke sini Y, kemudian ini adalah X. Ya, sehingga titiknya berapa? Y-nya 1,6 dan X-nya 1,6 juga. Atau kita tuliskan jadi 1,6 1,6. Nah, ini adalah titik koordinatnya atau titik pusatnya. Sehingga di sini antara kedua tadi kita temukan di sini 1,6 dengan 1,6. Gimana? Ananda bisa dipahami? Bisa ya? Bisa ya? Oke, terima kasih. Kalau gitu kita lanjut. Satu lagi nih ya, satu lagi. Nah, di sini kalau tadi pusat massa. Ya, kita untuk menentukan gerak rotasi pada benda tegak. Nah, ini ada ada beberapa benda di sekeliling sumbu pusat putaran. Nah, ini berputarnya adalah searah dengan jarum jam ya, searah dengan jarum jam. Nah, searah jarum jam seperti ini. Kalau searah jarum jam, berarti nilainya apa? Positif. Nah,
Harus ingat itu ya, positif. Nah, sehingga di sini ini adalah sebagai dasar hukum Newton 2 untuk mengetahui atau menghitung gerak rotasi tadi. Nah, ini dinyatakan sebagai besar torsi resultan itu sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut. Jadi torsinya itu tadi adalah I kali alfa. Ya, I kali alfa. Ini dia, ya, jumlah torsinya. Jadi jumlah torsinya, kalau misalnya di sini ada beberapa, berarti di sini apa? Kalau ini M1 ada M2, tentunya di sini nanti inersia itu tadi apa? Nah, torsinya tadi ini adalah jumlah dari I1, I2, I3. Ya kan? I1 kali I2 kali I3. Sudut alfanya sama kalau di sini berputarnya sama. Ya. Kalau ini berputarnya sama, dia akan sama percepatan sudutnya. Ya. Nah, ini contoh. Nah, ini rumusnya. Ya, keterangannya adalah tau sama dengan torsi pada benda, satuannya Newton meter. I-nya momen inersia, ya, satuan kilometer, kilogram meter kuadrat. Kemudian percepatan sudut. Percepatan sudut itu adalah radian per sekon. Ya, radian per sekon kuadrat. Nah, kenapa di situ nanti kenapa radian per sekon kuadrat? Kalau percepatan sudut itu kan sama dengan frekuensi, ya. Betul nggak? Frekuensi kuadrat. Jadi per sekon kuadrat nanti di situ. Itu adalah radian. Nah, contohnya ini. Sebuah roda berbentuk cakram mungkin. Ini cuma satu ini untuk apa namanya? Bendanya, masanya. Kalau di sketsa tadi ada 3. Nah, sebuah roda berbentuk cakram mungkin dengan jari-jari 50 cm dan masanya 30 kg. Kemudian pada saat berputar memiliki momen gaya sama dengan 375 Nm. Hitung percepatan angulernya. Ya, percepatan anguler tadi adalah alfanya, ya. Nah, kita selesaikan. Diketahui dengan R-nya itu tadi dijadikan meter, ya. Kalau 50 cm jadinya 0,5 meter. Kemudian masanya adalah 300 kg. Kemudian torsinya adalah 375 Nm. Nah, kemudian ditanya alfa, ya, alfa atau percepatan anguler atau percepatan sudutnya. Nah, kita jawab torsi tadi adalah I sama dengan torsi sama dengan I kali alfa atau momen inersia kali percepatan sudut atau percepatan anguler. Nah, I-nya sendiri karena di situ adalah batang cakram ini berbentuk mungkin, artinya pejal, ya. Maka di sini kita dapatkan sama dengan mr kuadrat. Ya, mr kuadrat. Karena diambil dari titik pusatnya. Ya, pada saat berputar memiliki gaya sebesar 375. Jadi ini berputar pada sumbunya ini, ya. Kemudian I-nya kalau kita hitung massa tadi ya, maka sama dengan alfanya. Kalau kita hitung di sini A-nya itu alfanya sama dengan torsi per I, ya. Jadi 375 Nm dibagi 75 kg meter kuadrat. Nah, di sini nanti kenapa jadi radian per sekon? Nanti kita turunkan untuk ininya, ya. Nah, sehingga pendapatnya berapa?
Kalau 375 per 75 berapa? Berapa nak? Halo? Saya dengar suara saya? 5. Betul ya, 5. Jadi 5. Jadi sama dengan, kalau kita lihat di sini kita hitung, jadi alfanya sama dengan 5 ya. 5 kg. Nah, di sini saya turunkan ini satuannya. Kenapa dapatnya radian ini ya? Jadi 1/sekon kuadrat ya untuk percepatan sudut ini. Jadi 5 kg meter. Kan Newton meter ya kan satuannya ya kan untuk torsi ya. Newton meter. Newton meter itu Newtonnya itu sendiri sama dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Ya kan? Kemudian kali meter. Ya. Nah, kemudian dibagi dengan kilogram meter kuadrat. Ya kan? Jadi kilogram meter kuadrat per kilogram meter kuadrat kali 1/sekon. Ya enggak? Kilogram meter kuadrat, jadi dengan kilogram meter kuadrat berapa? Habis 1 ya kan? Ya, tinggal 1/sekon. Nah, jadi sini 1/sekon kuadrat. 1/sekon kuadrat inilah radian per sekon. Nah, itu. Ya. Nah, ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Ya? Lanjut. Nah, tentunya ini saya kasih latihan. Nah, latihannya ini saya lewat untuk ini segera itu nanti lewat GF, Google Form. Nanti tunggu sebentar ya, kita lihat. Nah, untuk itu kalau tidak ada pertanyaan, tentunya kita saya share untuk latihannya supaya nanti segera diselesaikan. Kalau tidak ada, ya terima kasih. Pak, ya. Pengumpulan itu Google Form sampai kapan, Pak? Ya pokoknya segera. Oke. Ya, kan namanya ini kan makanya waktunya kan masih ada ya kan? Sampai jam berapa? Jam 10.10 kan masih setengah jam lagi ya, kurang lebih setengah jam lagi. Nah, ini untuk latihan. Oke, segera saya share nanti untuk latihannya. Ya, nanti sekaligus. Kalian kali, Pak. Ya? PowerPoint-nya di-share juga kali. Iya, nanti di situ kan jadi lanjutan absen yang kemarin nanti diisi, diisi. Terus nanti di situ ada tambahan, tentunya nanti saya kasih berarti pertemuan keberapa sekarang? 3 ya? Iya kayaknya, Pak. Ya, ketiga ya. Nanti di situ latihan ketiga. Ya, gitu ya. Oke. Ya, untuk pertemuan kali ini untuk sementara kita kita close dan kita foto dulu, kita foto dulu. Ya, kita foto dulu, kita foto. Ya. Ya, buka dulu semuanya kameranya. Biar kelihatan. Ya, yang lain mana enggak di itu. Buka dulu kameranya. Ayo. Saya ada berapa orang nih?
Ada 26. Emang jumlahnya berapa semuanya harusnya? 35 Pak. Berapa? 35. 35. 35. Oke, makanya di sini saya nih. Ya, 2 kali nih. Sebentar. Bentar ya. Sepuluh 11 IPA 4 ya. Iya Pak. Sekali lagi.